Sentra PP Pratama Jakarta, Grogol Petamburan. Dengan saya, Ayun Fitri. Dan saya, Yudianto. Kali ini kita akan membahas tentang program pengungkapan sukarela yang sering kita dengar, yang sering kita dengung-dengungkan di berbagai media sosial ya teman-teman. Nah, apa itu program pengungkapan sukarela? Program pengungkapan sukarela adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan dengan persyaratan yang sudah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan tentunya ya. Untuk kondisi seperti apa ini Mas yang bisa ikut program pengungkapan sukarela? Memang sesuai ketentuan ada dua kondisi Mbak Ayun ya. Yang kondisi pertama adalah untuk wajib pajak orang pribadi atau badan yang sudah pernah mengikuti tax amnesty ya. Tax amnesty Ya, atau pengampunan pajak betul. ya. Untuk yang kondisi kedua adalah khusus untuk wajib pajak badan aja untuk perolehan harta tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Oke, untuk kebijakan kedua adalah untuk kondisi orang pribadi untuk harta yang belum diungkapkan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya apa sih tujuan dari pemerintah ini membuat program pengungkapan sukarela? Dulu pernah dibuat yang namanya tax amnesty atau pengampunan pajak dan sekarang dibuat lagi program pengungkapan sukarela. Tujuannya apa ini Mas? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum serta asas kemanfaatan. Oh, baik. Berarti ini adalah programnya sukarela. Betul, jadi adalah sukarela. Berbeda dengan penyampaian SPT tahunan. Kalau Betul. SPT tahunan itu sifatnya wajib. Kalau program pengungkapan sukarela ini sesuai dengan namanya dia sifatnya sukarela atau tidak wajib ya teman-teman ya. Ini yang perlu untuk diingat oleh teman-teman semua. Nah, seperti disebutkan tadi ada dua kondisi ya. Kondisi yang belum menyampaikan harta atau terlewat menyampaikan harta di saat tax amnesty, dan kebijakan kedua adalah yang terlewat menyampaikan harta di tahun 2016 dan tahun 2020. Nah, seperti apa ini modelnya Mas? Kemudian untuk program pengungkapan sukarela ini sampai kapan sih Mas? Katanya dari Januari. Betul, untuk jangka waktu ya, jangka waktu pelaporannya untuk program pengungkapan sukarela ini adalah sampai dengan akhir Juni tahun 2022 ini ya. Betul. Untuk kebijakan satu, pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta dilaporkan oleh peserta pengampunan pajak. Orang pribadi atau badan ya. Okay. Pesertanya orang pribadi atau badan. Basis pengungkapannya adalah harta per 31 Desember tahun 2015. Ya. Sedangkan untuk yang kebijakan dua itu hanya untuk peserta wajib pajak orang pribadi saja, dan basis pengungkapan hartanya adalah harta perolehan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan di SPT tahunan ya. Jadi teman-teman yang masih terlewat atau masih kelupaan hartanya belum masuk di SPT tahunan tahun 2016 sampai tahun 2020, untuk teman-teman orang pribadi bisa ikut di kebijakan 2. Nah, kebijakan 1 hanya untuk mereka yang dulu ikut tax amnesty atau pengampunan pajak baik orang pribadi ataupun badan. Untuk tarifnya ini ada 3 ya, seperti pengampunan pajak juga ada 3. Di masing-masing kebijakan tarifnya berbeda ya teman-teman ya. Untuk tarif kebijakan 1 ada dari 6% sampai dengan 11%, ini ada kondisinya masing-masing. Dan di kebijakan 2 ada di tarif 12% sampai dengan 18%. Ini sesuai dengan kondisinya masing-masing juga. Nah, apa sih sebenarnya manfaat kalau kita ikut program pengungkapan sukarela ini? Untuk manfaat ada 2 juga ya, tergantung nanti kebijakan yang diambil. Betul. Untuk kebijakan 1 tidak akan dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty ya. Dengan sanksi 200% ya kalau misalkan dia tidak atau belum melaporkan harta yang belum ya. Betul. Selain itu juga nanti ada pelindungan data atas harta yang sudah disampaikan. Jadi tidak akan dilakukan penyidikan ya. Betul. Untuk kebijakan 2, manfaatnya untuk teman-teman adalah tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016 sampai tahun 2020 kecuali ditemukan harta kurang diungkap ya. PPHUT
potput dan PPN kecuali pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan ya. Kemudian perlindungan datanya sama untuk informasi atau data bersumber dari pernyataan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela. Nah, ini sudah berjalan dari Januari sampai dengan saat ini ya Mas Yudi ya. Jadi ini sudah hampir 5 bulan. Tinggal 1 bulan lagi ya. Tinggal 1 bulan lagi kesempatannya. Di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan sendiri sudah banyak sekali yang mengikuti program ini. Sampai dengan hari ini sudah sekitar untuk kebijakan 2 sekitar 900-an orang, untuk kebijakan 1 sekitar hampir 300-an. Cukup banyak ya? Ya, 300-an orang. Nah, untuk ini beberapa wajib pajak masih banyak yang nanya sama kita ini Mas, masih ragu-ragu mungkin ya, masih banyak bertanya kepada kita apa sih nanti kalau saya begini nanti bagaimana, nanti kalau saya begitu saya bagaimana. Nah, yang biasa ditanyakan oleh teman-teman ini Mas Yudi, yang banyak ditanyakan oleh wajib pajak ke kita itu adalah kalau dia tidak ikut tax amnesty tapi dia punya harta sebelum tahun 2015, berarti kan wajib pajak ini tidak ikut tax amnesty waktu itu. Tidak ikut tax amnesty waktu itu. Tapi ternyata sekarang dia menyadari, oh ada harta saya nih tahun perolehan misalkan 2014 atau 2013 dan bagaimana saya harus ikut program pengungkapan sukarela atau tidak gitu ya. Itu yang sering sekali masuk ke kita ya. Pertanyaan yang sering masuk. Nah itu bagaimana ya itu Mas Yudi? Memang pada dasarnya kebijaksanaan ini dikhususkan untuk wajib pajak yang sudah pernah ikut TA ya, khususnya untuk yang harta tahun 2015 ke bawah. Cuman karena ini sifatnya sukarela, makanya pemerintah juga tidak memberikan kebebasan lah untuk mereka untuk mengikuti program ini. Iya. Baik, jadi sifatnya tidak dilarang. Iya, tidak dilarang. Meskipun tadi dibilang bahwa itu hanya untuk peserta tax amnesty, tapi jika teman-teman semua kondisinya seperti itu tidak dilarang karena sifatnya sukarela. Jadi bagi kita silakan dicoba. Silakan saja. Seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau dia punya harta sebelum 2015 tapi sudah dijual. Jadi dia punya harta tahun sebelum 2015 tapi kemudian sudah dijual di tahun 2017 atau tahun 2019 misalkan. Nah, itu gimana? Apakah dia harus ikut PPS kebijakan 1 atau kebijakan 2? Rata-rata pertanyaannya seperti itu pertanyaannya. Kalau kita mengacu pada regulasi tax amnesty ya, di situ kan disebutkan bahwa harta yang belum atau kurang diungkap di surat pernyataan itu ada 2, yaitu yang diperoleh wajib pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yaitu tahun 2015 ya, atau yang masih dimiliki pada akhir tahun pajak terakhir tahun 2015. Karena itu kebijaksanaan itu satu ini sifatnya untuk tahun pajak 2015 ke bawah, maka harta tersebut bisa diikutkan untuk kebijaksanaan 1 walaupun harta itu sebenarnya sudah dijual ya tadi keterangannya tahun 2018, tapi kan kepemilikannya masih tahun 2015 kan masih dimiliki gitu. Berarti masih diperbolehkan untuk mengikuti kebijakan 1. Oh, baik. Berarti dia kategorinya masuk di kebijakan 1, bukan kebijakan 2. Ya. Begitu ya teman-teman ya, karena dia perolehannya di sebelum tahun 2015. Nah, karena dia meskipun sudah dijual di tahun 2018 atau sesudahnya, itu dia tidak ikut di kebijakan 2 tapi dia ikutnya di kebijakan 1. Nah, tadi diinformasikan, kenapa wajib pajak orang pribadi saja yang bisa ikut kebijakan 2? Tadi diinformasikan orang pribadi bisa mengikuti kebijakan 2 jika dia belum melaporkan harta 2016-2020. Sedangkan badan ini hanya berhenti di kebijakan 1. Artinya badan hanya bisa ikut kebijakan 1 jika wajib pajak badan ini dia ikut tax amnesty atau pengampunan pajak. Nah, itu kenapa ya, Mas Yudi? Memang tujuannya pemerintah kan seperti ini ya. Kalau wajib pajak badan memang mungkin kita sudah pemerintah ya, dalam arti pemerintah sudah menganggap bahwa mereka sudah lebih patuh ya dibanding untuk wajib pajak yang orang pribadi ya. Kenapa? Makanya untuk yang kebijakan PPS ini dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua. Iya, ya. Untuk yang wajib pajak orang pribadi juga tujuan kita adalah untuk memberikan
mendorong pertumbuhan betul, ya. untuk mendorong pertumbuhan ya. ekonomi yang terutama. Dan juga untuk mendorong kepatuhan sukarela Ya, dari betul. wajib pajak itu sendiri. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir mungkin ya, yang merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, apakah undang-undang tentang HPP, yang di undang-undang HPP ini kan di dalamnya mengatur tentang undang-undang PPS, Betul, ya. mengatur tentang ketentuan PPS ya. Apakah undang-undang HPP ini menghapuskan PMK 165 tahun 2017 tentang pas final? Kalau dulu di tahun 2017 periode setelah teks amnesti itu ada yang namanya pas final. Ya. Setelah pas final kemudian tahun 2022 ini muncullah PPS. Nah, apakah dengan adanya undang-undang HPP, dalam arti apakah dengan adanya ketentuan PPS ini maka ketentuan pas final ini akan hilang atau hapus nantinya, atau bagaimana ini? Oke, baik. Untuk undang-undang HPP memang tidak menghapuskan PMK 165 ya, yang terkait Berarti tidak pas final ya, pas betul, final ya? tidak menghapus pas final. Namun demikian, pas final tidak berlaku selama masa PPS ini ya, sampai dengan Juni ya. Nanti kalau masa PPS-nya sudah selesai, sampai dengan Juni sudah berakhir, undang-undang pas final, peraturan yang terkait pas final akan berlaku kembali. Jadi istilahnya freeze ya? Iya, beku. betul. Jadi dia beku dari Januari sampai dengan Juni. Tapi sebenarnya kalau memang seperti ini, jika saya jadi wajib pajak, kalau saya masih belum ada yang belum dilaporkan, secara tarif lebih condong ke PPS ya, daripada ke pas final. Rendah ya dengan tarif umum ya. Iya betul. Karena kalau yang pas final itu 12,5, 25 dan betul, 30% ya. iya. Ada yang untuk pegawai dia akan kena tarif di 30%. Iya. Itu jelas angka yang lebih tinggi daripada yang PPS ini. Nah, mari teman-teman, mumpung ini PPS-nya masih berlangsung sampai tinggal 1 bulan lagi sampai dengan Juni 2022. Sebelum kembali lagi ke pas final, nah teman-teman silahkan dicek lagi. Kalau ada harta yang masih terlewat belum dilaporkan, silahkan manfaatkan program pengungkapan sukarela. Baik, ada lagi pertanyaan ini Mas Yudi terkait dengan utang. Ya, kalau si teman-teman ini punya harta belum diungkap, tapi ternyata dia juga punya utang, punya kredit yang pada waktu TA dia kelupaan. Kredit atas asetnya ya? Betul, atas asetnya mau dilaporkan itu ya? Di SPT tahunannya tahun 2016 misalkan, dia juga punya utang, ada juga harta yang belum dilapor. Nah itu bagaimana? Oke. Kalau terkait utang itu ada dua juga ya, sesuai dengan kebijaksanaan yang diambil ya, kebijakan yang diambil. Untuk kebijakan 1, karena mengikuti ketentuan TA, maka batas maksimal nilai utang yang dapat diperhitungkan adalah sebesar 50% dari nilai harta yang dilaporkan wajib pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan itu batas maksimalnya adalah 75%. Dan tentunya utang yang boleh diperhitungkan adalah utang atas aset itu ya, berhubungan dengan aset yang dilaporkan wajib pajak tersebut. Utang untuk memperoleh aset. Betul. Baik. Sedangkan untuk yang kebijakan 2, yang untuk harta ya, yang tahun 2016 ke atas sampai tahun 2020, semua pokok utang itu bisa diperhitungkan. Baik. Bedanya di situ ya, antara yang kebijakan 1 sama kebijakan 2. Jadi utang untuk memperoleh harta yang belum dilaporkan itu bisa mengurangi nilainya ya? Nilai pelaporan di program pengungkapan sukarela. Jadi teman-teman yang masih lupa atau masih terlewat, baik harta maupun utang yang dimiliki, bisa sama-sama dilaporkan, diungkapkan di program pengungkapan sukarela. Tentunya dengan ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Betul. Jadi tidak dari semua nilai hartanya, justru utang ini akan mengurangi nilai ya, untuk mencari nilai harta bersihnya ya. Nilai harta bersihnya teman-teman waktu itu ya. Jadi diungkapkan di program pengungkapan sukarela. Nah, ini pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkembang ya Mas Yudi ya. Mendekati deadline, mendekati akhir Juni 2022 pasti akan banyak pertanyaan yang muncul di benak teman-teman semua. Nah, teman-teman semua boleh menghubungi kami, penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, di layanan online kami. Kami ada di media sosial Instagram, boleh DM, bisa juga menghubungi kami lewat WhatsApp. Kami ada layanan konsultasi. Ada 2 nomor ya, ada 2 nomor WhatsApp. Layanan
dengan konsultasi lewat WhatsApp ya. Bisa juga datang ke KPP kami, ke kantor kami, tapi terlebih dahulu jangan lupa ambil antrian online di kunjung.pajak.go.id karena saat ini kita masih era pandemi ya, PPKM COVID-19. Ya, untuk teman-teman semua, mari kita manfaatkan, jangan sampai kelewatan, jangan sampai menyesal karena kesempatan hanya ada sekarang. Jangan dilewatkan. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Betul, kesempatan tidak datang 2 kali. PPS masih menanti, silakan dinikmati. Sekian dari kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.